Buana Paksa, Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ingin kembali mengajak kalian untuk sama-sama menikmati status-status Facebook dari teman-teman saya yang cerdas, yang berani, yang kritis begitu ya. Dan mari kita nikmati bersama. Berikutnya dari Yusuf Iman. Aku khawatir nasibnya akan sama dengan Gatot Nurmantio, dipecat oleh rezim saat ini. Ini dari Viva Koid. Ada Jenderal Muda ini Brigjen TNI Cahyo, ingatkan bahaya komunis gaya baru. Ya, jangankan beliau lah ya. Saya memposting kedatangan TKA Cina saja. Saya diciduk saya. Dikira bikin berita hoax, tapi ternyata terbukti faktanya kan. Nah, waktu itu saya 2 tahun yang lalu lah ya, 2 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu saya. Ya, awal-awal masih rame-ramenya TKA itu ya. Dikira saya hoax gitu. Saya diciduk saya. Ya, nah ini ada Brigjen mengingatkan tentang komunis gaya baru. Kira-kira diciduk enggak deh? Kira-kira karirnya tamat enggak? Ya kan? Kok dia berani gitu kan. Tapi ini bagus, saya salut nih sama kawan kita ini. Ya kan, Brigjen TNI, ini dari Angkatan Darat atau dari mana? Brigjen Angkatan Darat lah ya. Ya, Brigjen TNI Angkatan Darat Cahyo mengingatkan komunis gaya baru. Ya, sekarang ada berkeliaran dan bahkan tanpa terang-terangan tampil ke permukaan, ya, menyuarakan ideologi komunisme mereka. Dan yang paling jelas adalah memecah belah. Itu ciri khas komunis itu, memecah belah persatuan bangsa, itu ciri khas komunis ya. Dari Mick Jagger. Mick Jagger, mohon jangan diganggu, sedang lelah, mau bubuk-bubuk cantik dulu ya kak. Fotonya kemarin tuh Menteri Sosial yang pakai tangan mengambilin pasir dari semburan lava Semeru ya, pakai tangan itu. Kan kurang kerjaan itu kan. Ya, kurang kerjaan. Kemarin juga ada itu video itu, dia di situ digambarkan sedang mengendalikan guntur hujan gitu kan. Jadi kayak dukun pawang hujan lah gitu ya. Memang aneh-aneh gitu, unik. Bukan unik, tapi ini unik sih, mungkin ada sedikit menariknya itu ya. Ini ya tengik aja. Lebih tepat tengik ya. Masa menteri ya begitu sih, ya kan? Biar kelihatan kerja, biar kelihatan membuat rakyat simpati begitu ya. Tapi nggak tepat itu. Dan itu digambarkan beliau kecapean sehingga tertidur di kursi. Jangan diganggu, kecapean kemarin ngambilin pasir dari letusan Gunung Semeru. Dari Dr. Khilafat Dalimunte. Dr. Caca Dalimunte, nah nama aslinya Khilafat Dalimunte. Betul Pak D, ayo Pak, selangkah lagi menuju perubahan Indonesia yang lebih maju. Di situ digambarkan ada sosok pria yang suka pakai baju putih lengan panjang. Di ujung ini, depannya tuh laut itu. Jadi selangkah lagi dia maju ya, nyebur ke laut itu. Satu langkah untuk Indonesia damai dan sejahtera. Ya, menghibur tapi ya menohok ya. Ya, mudah-mudahan wes ngono wae. Saya cuma bisa mengaminkan saja lah. Dari Prapto, kata Erik, RI diakui dunia karena negara yang mampu merawat hutangnya. Negeri para pembohong, presiden dan menteri harus pintar-pintar berbohong menipu rakyat. Ini caption atau komentar dari Mas Prapto, Pak D Prapto ya. Dari Demokrasi News, kata Erick Thohir, RI diakui dunia menjadi negara yang terbaik yang merawat hutannya. Hutan gundul ke semua gitu, dirawat terbaik merawat hutannya. Hutan gundul semua gitu. Wah, anjir, di Kalimantan kemarin dah gila-gilaan kok. Makanya maksudnya hutan ini, kalau hutang itu ya cocok lah gitu kan. Ya begitulah. Sekarang pokoknya waton ngomong, waton jeplak itu ya. Itu Tony Boster itu ya, waton munin dopo sebianter ya. Ya, enggak menteri enggak siapa, ngomong asal ngomong aja itu ya. Enggak kayak dulu itu zaman Pak Harto itu menteri itu berwibawa. Menteri sekarang itu aduh waton tok di sini ya.
Dari Prapto, Mas Prapto, apakah janjinya pada warga Lombok beberapa tahun lalu sudah dipenuhi? Gempa Lombok, gempa dahsyat di Lombok. Cak Jianco ini suka ngobrol janji tapi tak pernah dipenuhi alias pembohong. Ini terkait dengan berita dari vivaco.co.id. Jokowi janjikan relokasi rumah warga korban erupsi Semeru, ya kan? Sampean percaya apa tidak? Ya silakan, ya kan? Silakan saja. Ini apa namanya? Lah sedang diobral ini. Sedang ngobrol janji ya. Nanti mari kita ikuti bersama. Dulu yang di Lombok, kemudian yang di Sulawesi itu kan bagaimana itu ya, ribut aja setelah itu kejadiannya ya kan, rakyat menuntut nggak digubris gitu kan ya, pokoknya biar waktu yang berlalu begitu kan kira-kira kan. Nah, yang dipikirkan kan yang bagaimana kekuasaan tetap apa namanya di dalam genggaman. Dari Nur Hidayati mengutip Gelora News, BPK ingatkan utang pemerintah sudah makin bengkak. BPK ingatkan utang pemerintah makin bengkak, sudah lewati batas IMF. Kemudian di komeni, di captioni sama Mbak Nur Hidayati, kan katanya nggak punya beban, uang yang bayar rakyat kok. Sekarang maksa mau bikin ibu kota baru, penting banget kah? Ya, jadi ini berita Gelorago ini kan sudah mengingatkan apa namanya, peringatan dari BPK bahwa hutang yang sudah ada itu sudah makin melewati batas ambang mengerikan lah ya gitu kan, batas IMF ya kan. Tapi apakah para pemimpin berpikir atau tidak nggak tahu saya. Padahal kemarin juga sudah kita bahas juga bahwa sekarang bayi baru lahir saja sudah menanggung hutang sekitar 20-25 juta, bayi baru lahir ya kan. Setiap individu Indonesia ini menanggung hutang minimal, berarti setiap individu 25 juta. Mau nggak sampean bayar? Sampean bayar, bayarnya apa? Kesejahteraan nggak terjadi, pembangunan nggak terjadi. Karena kalaupun kita menghasilkan devisa, menghasilkan uang, harus nyaur hutang. Orang sekarang aja hutang untuk nyaur hutang, kan gila itu. Padahal bunganya berat sekali. Dari Mbak Tarin Paramita, pengen ngakak sambil salto. Ini dari inilah.com. Hasil lembaga survei indikator politik, Indonesia telah merilis 5 menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Indonesia Bersatu ya. Yaitu ya Bu Risma, Mbak Sri Mul, kemudian Wowo, kemudian Sandi, kemudian Erik. Ya, kalau Bu Risma ini jelas ya, luar biasa lah. Pasir Semeru aja sama beliau diambilin pakai tangan, nah gila kan. Sri Mul ini jago nego untuk utang baru, hebat nih. Si Wowo ini apa namanya, bikin pertahanan melalui penanaman singkong, hebat, luar biasa. Sandi ini dikasih tugas sama Opung untuk apa, bersihin toilet di tempat-tempat pariwisata. Erik ini kemarin juara jual PCR sama Opung, ya bener ya. 5 yang terbaik ini, saya setuju, saya sepakat. Dari Tarinisa 8 ini ngutip dari Twitter ini. Islam dari Arab menyebar ke seluruh penjuru bumi, tidak hanya di Nusantara. Islam Nusantara koar-koar di medsos doang, jangankan ke Arab, di RI saja jadi lelucon. Lawang nabinya sekelas Dus Nuril. Dus Nuril. Nah, kemudian Mbak Tari ini, dus itu maksudnya apa? Wedus. Ya kan, ini biasanya kan dipanggil Gus Nuril ya, dukun dari Semarang itu ya, dukun yang suka berkhutbah di apa namanya, di gereja-gereja itu ya kan. Tapi ini nyebutnya Dus Nuril. Kalau dus itu ya mungkin ya bener wedus itu ya, cocok itu kalau wedus itu ya.